Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada, saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Efesus 1 ayat 3 sampai 5, perikopnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti lagu pujian tadi berkata, kita dipilih dari segala bangsa menjadi umat-Nya. Dari sekian banyak bangsa, kita bersyukur kita boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan. Karena kita tahu bersama, banyak orang di luar sana yang memang tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Yesus, bahkan membenci Kristus. Jadi satu ucapan syukur yang kita tidak bisa pungkiri sebagai anak-anak Tuhan adalah kita telah dipilih menjadi umat Tuhan. Amin. Kita semua telah dipilih karena kita ada di dalam rumah Tuhan, datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Berbanggalah kita bahwa kita masuk dalam orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam ayat 3 tadi berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Terpujilah Tuhan karena Dia telah mengaruniakan kepada kita kasih-Nya yang besar. Kasih Allah yang besar telah diberikan kepada kita. Jadi kita harus tahu mengucap syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah karena pemberian Allah yang besar telah diberikan kepada kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak pantas untuk datang kepada Tuhan, tetapi Allah telah berikan. Maka kita harus hidup dalam ucapan syukur. Di dalam Yesus Allah telah memilih kita. Saudara-saudara, kita tidak memilih Tuhan, tetapi Allah lah yang memilih setiap kehidupan kita. Allah yang telah memilih, walaupun keadaan hidup kita, latar belakang hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi ketika Dia memilih memberi kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita, maka kita di sana menjadi pantas, menjadi manusia yang pantas untuk datang kepada Tuhan. Karena tidak ada manusia satupun yang bisa menghadap Tuhan,
karena kita sudah berdosa adanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita semua berlayak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah memilih manusia-manusia ini yang mungkin nanti ratusan atau ribuan tahun kemudian baru ada, tetapi masa depan pemilihan Tuhan ini sudah nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kita selalu harus bersyukur. Ada orang yang berusaha terus-menerus untuk membenci dan membenci Tuhan. Karena apa? Mereka tidak dipilih Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita yang sering datang beribadah, sering datang ke gereja, percaya kepada Tuhan, itu kita adalah orang-orang pilihan daripada Tuhan. Orang-orang yang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, kita sudah ada sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia. Sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, kita harus hidup di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Maka kita harus hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang-orang yang selalu melakukan kehendak daripada Tuhan. Amin. Kalau kita hidup di dalam Kristus, pasti kita akan berjalan hidup mengikuti setiap aturan-aturan Kristus. Ketika kita masuk di satu tempat pekerjaan, di kantor atau dimanapun, ketika kita masuk di dalam kantor tersebut, otomatis kita harus mengikuti setiap aturan yang ada di dalam tempat kerja tersebut. Betul? Kalau jadi guru, pasti dia harus berusaha hidup sebagai guru. Kalau sebagai murid, dia harus hidup sebagai murid. Tidak bisa seorang anak bersekolah, dia hidup sehari-hari dalam sekolah sebagai guru. Tidak bisa, dia harus sebagai murid. Ada aturan-aturan yang Tuhan telah berikan. Kasih karunia yang Allah berikan ini tidak perlu kita bekerja keras untuk mencari, karena memang pemilihan itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan secara cuma-cuma. Tetapi kehidupan kita yang ada di dunia ini, saudara-saudara, kita itu hidup di dalam tabur tuai. Jadi seseorang yang hidup di dalam dunia ini pasti menikmati yang namanya tabur tuai. Selama matahari masih ada, bumi masih ada, tabur tuai pun akan selalu ada, saudara-saudara. Akan selalu kita nikmati. Dan itu merupakan satu janji Tuhan, bahwa janji Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan diberkati. Tetapi kita harus melihat ada syarat-syarat untuk mencapai janji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang ditabur itu yang dituai. Setiap taburan-taburan yang diberikan oleh kita, maka itu akan menghasilkan satu tuaian di beberapa waktu kemudian. Di beberapa waktu kemudian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini pernah melakukan hal-hal yang baik. Amin. Pernah juga melakukan hal-hal yang kurang baik. Dan di sanalah satu waktu kita akan menerima upah yang telah kita lakukan. Entah itu baik, entah itu buruk, semua akan kita nikmati. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 13,
1 Petrus 3 ayat 13 berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu pun rajin buat baik? Artinya, kalau kita suka berbuat baik, suka melakukan yang baik, tidak akan mungkin kita menuai yang jahat. Demikian sebaliknya, kalau kita suka melakukan hal yang jahat, hal yang kurang baik, demikian pula lah kita akan hidup dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Tuhan Yesus berkata, apa yang engkau ingin orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga kepada mereka. Bahkan diajak kita lebih dulu melakukannya. Ketika kita melakukan sesuatu berbuat baik, pasti orang juga akan berbuat baik di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang hidup di dalam Dia, yang hidup di dalam Kristus, yang hendaknya kehidupan kita seturut kehendak daripada Tuhan, sejalan dengan yang Kristus telah lakukan. Maka pada saat kita mengiring Tuhan, berjalan mengikuti jalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di sana kita diajarkan untuk terus berbuat baik. Firman Tuhan tadi berkata, kalau kita suka berbuat baik, maka kita akan mendapat balasan perbuatan-perbuatan yang baik. Katakan amin. Tidak ada orang menanam kelapa baru dia berbuah pisang. Tidak ada orang menanam nangka dia berbuah rambutan. Sesuatu yang ditanam dia akan berbuah sesuai dengan bibit yang ditanam. Apapun yang telah kita tabur, itu juga pasti akan kita tuai. Untuk itu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya, di sana kita menerima janji Tuhan dengan memberi nilai-nilai yang kita tabur. Jangan sampai berkat kerohanian yang Tuhan telah berikan, yang telah kita baca tadi, itu hanya berlaku di dalam gereja pada saat kita memuji, memuliakan Tuhan, mengangkat tangan. Tetapi di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, kita hilangkan ajaran-ajaran Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran dunia. Saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, karakter Kristus yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita, yang kita lakukan mulai di dalam gereja, yang kita dapat terima, kita lakukan sesama orang gereja, pada saat kita keluar juga, kita lakukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga. Artinya sifat yang kita miliki dimanapun kita berada tetap sama. Sifat yang kita punya, kita harus lakukan sampai kita keluar, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita lakukan sifat karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita telah mengenal Tuhan, tahu jalan-jalan Tuhan, tahu ajaran-ajaran Tuhan, tetapi ketika kita keluar, kita tidak melakukannya, maka sebenarnya kita belum mengetahui setiap perintah daripada Tuhan. Karena perintah Tuhan bukan hanya sekedar didengar dan diketahui, tetapi yang paling penting, bagaimana kita bisa melakukan satu kebenaran. Lebih baik hanya beberapa kebenaran yang kita ketahui, tetapi kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita menerima kebenaran yang banyak, mengetahui kebenaran yang banyak, tetapi tidak ada satupun yang kita lakukan, itu sama saja dengan nol.
Karena firman itu yang paling penting adalah untuk dilakukan. Nah, bagaimana firman itu bisa lakukan? Kita harus mendengar dan membaca terlebih dahulu, sehingga kita memiliki pemahaman di dalam pikiran kita. Dengan sendirinya tindakan-tindakan kita akan melakukan tindakan-tindakan Kristus, karena kita dipenuhi dengan pikiran, dengan kehendak Kristus. Tetapi kalau kita masih banyak kali melakukan hal-hal yang di luar Kristus, berarti di dalam pikiran kita masih terbagi. Walaupun kita mengetahui banyak firman, tetapi lebih banyak lagi bukan firman yang kita ketahui, sehingga yang keluar dari tindakan adalah hal-hal yang tidak seturut kehendak daripada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Tugas kita adalah kita mempersiapkan diri kita. Satu anugerah yang besar kita boleh mendapatkan kasih karunia. Jadi selanjutnya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Lalu dari Bapak Pendeta Festus, dia mengatakan pakaian kita, perbuatan-perbuatan kita merupakan jubah putih. Artinya apa yang dilihat orang itu merupakan satu pakaian. Seperti orang kalau dia membeli pakaian itu untuk apa? Untuk menunjukkan tampilan luar dengan model-model pakaian yang berupa-rupa sekarang ini. Itu tidak menunjukkan di dalam hati. Itu hanya untuk menunjukkan penampilan luar. Sama juga dengan perbuatan. Perbuatan itu untuk menunjukkan penampilan luar kita. Tetapi perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu adalah perbuatan yang didasarkan dari dasar hati. Kalau dasar hati kita ada Tuhan, ada Kristus, maka yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita buat adalah tindakan-tindakan Kristus. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan Kristus, maka yang keluar adalah kasih adanya. Kasih tidak berbuat jahat, tetapi kasih itu berbuat baik. Amin. Ketika kasih itu kita lakukan, kita berbuat baik, maka kita juga akan mendapat kasih dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi kalau kita berdusta, kita menipu, kita mencaci maki orang, maka satu waktu hal tersebut akan datang menimpa setiap kehidupan kita. Jagalah setiap tubuh kita, jagalah setiap mulut kita, jagalah setiap pikiran kita, biarlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil itu ada dalam pikiran kita, sehingga gampang untuk kita lakukan. Pada saat kita melakukannya dengan sendirinya, orang lain juga akan melakukannya kepada kita. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, maka orang juga akan berbaik kepada kita. Maka di sanalah kita menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan, damai yang sesungguhnya. Untuk apa kita mendengar kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita telah menerima kasih karunia Tuhan, tetapi kita hidupnya setiap hari tersakiti, kita hidupnya selalu tidak enak. Karena apa? Kita harus lihat diri kita. Mungkin kita hidup suka tidak mengenakan orang lain, suka menjengkelkan orang lain, suka menyakiti orang lain, walaupun mungkin kita telah membuat itu berapa tahun yang lalu, dan kita sekarang sudah hidup dalam Tuhan. Tetapi apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kebaikan yang kita lakukan mungkin 10-15 tahun lalu, saat ini kita bisa terima, saudara-saudara. Dan jangan kita kaget, itulah tabur tuai. Demikian selanjutnya, perbuatan yang tidak benar yang kita pernah lakukan, kita juga bisa menerimanya. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, melepaskan benih-benih yang baik di dalam setiap tindakan kita, supaya ke depan kita bisa memetik buah-buah yang manis, buah-buah yang benar yang telah kita tabur di masa lalu. Itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang singkat. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan supaya kita untuk selalu hidup berbuat baik di dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.